Halo, selamat datang di channel Application Indonesia, dan dalam video kali ini saya akan mereview VGA yang sekarang tuh kere-hore banget ya, kere-horenya itu banyak dicari ya. Dan VGA-nya itu adalah GTX 650 Ti, dan em, spesifikasinya juga lumayan ya. Nah, 650 itu ada 650, 650 Ti, dan yang versi TI Boost-nya. Nah, ini saya review ini adalah yang versi TI atau versi tengahnya, TI-nya tuh ya. Nah, jadi penasaran seperti apa VGA-nya? Check this out. Let's go. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke cleaningnya, kita bacakan dulu spesifikasi VGA yang direview kali ini. Nah, untuk spesifikasi VGA GTX 650 Ti dari Leatek ini adalah sebagai berikut, yaitu memory size-nya adalah 2GB GDDR5 128 bit, dan untuk core clock-nya itu adalah 928 MHz. Lalu untuk memory clock-nya dia itu berada di 2700 MHz. Untuk outputnya ada HDMI, DisplayPort, DVI-D, dan D-Sub. Jadi kalau monitor kalian masih menggunakan D-Sub atau mungkin HDMI gitu ya, ini tuh kayak universal gitu loh ya. Lalu untuk memory bandwidth-nya itu adalah 86,4 GB per second. Dan untuk jumlah CUDA cores-nya ada 768. Lalu graphic card ini memakan daya sebesar 100 watt. Dan untuk expansion slotnya itu memerlukan 2 expansion. Lalu karena dia 100 watt, dia memerlukan 1 kali 6 pin power, dan minimum power supply yang dibutuhkan adalah 400 watt. Jadi harap sebelum membeli VGA ini pastikan dulu power supply kalian itu memenuhi atau enggak gitu loh. Dan untuk OpenGL-nya sudah 4.3. Nah, sebelum kita tes kemampuan dari VGA GTX 650 Ti yang ada di video ini, kita cleaning dulu cuy, biar performa yang dihasilkan bisa maksimal bre. Dan entah ini kelihatan di kamera atau enggak, debunya itu gak terlalu banyak bre. Dan sebenarnya gak perlu, sampai kayak gak perlu di cleaning gitu. Tapi tetap aja yang namanya debu, itu bisa bikin overhead yang kalau dibiarkan terus-terusan bakal menyebabkan artifact seperti yang dulu pernah saya alami. Well, agak gimana gitu, dulu VGA-nya artifact gara-gara overheat gitu loh. Dan artifact itu adalah seperti gambarnya itu kayak ada berwarna, ada yang sampai berwarna, ada yang kayak gimana-gimana gitulah bre. Jadi daripada itu terjadi, mendingan kita bersihkan aja sampai benar-benar bersih gitu. Bahkan di sini pun thermal paste-nya kita juga ganti biar thermal paste lama yang pernah diaplikasikan ke sini itu seperti baru lagi gitu loh. Jadi kita ganti thermal paste yang ada di VGA tersebut. Begitu bre. Saatnya bongkar lalu cleaning VGA-nya. Peralatan yang kita gunakan kali ini adalah satu oven set, yang kedua tisu kering, yang ketiga sikat gigi bekas yang halus, dan yang keempat thermal paste GD900 atau bisa juga thermal paste dari merek lain. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung saja bersihkan VGA-nya. Bentar, zoom in dulu. Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil sikatnya dan sikat secara perlahan dengan satu arah pada belakang VGA dan juga di samping-sampingnya. Tapi jangan disikat sambil ditekan-tekan karena akan menyebabkan lecet pada VGA-nya. Setelah sudah dirasa bersih, ambil oben dengan ujung plus seperti yang ada di video. Pakai oben tadi untuk membuka baut yang ada di belakang VGA-nya.
Putar sebalik jarum jam dan lakukan secara perlahan, jangan terburu-buru. Setelah bautnya udah dilepas di 4 sisinya, selanjutnya kita angkat bagian PCB VGA-nya secara perlahan dan hati-hati, karena ada sejenis kabel yang menghubungkan ke pin PCB-nya. Setelah dibuka, kita cabut power pin-nya dari PCB. Ingat, lakukan secara perlahan dan sambil goyangin kanan kiri agar memudahkan pelepasannya. Setelah fan-nya tercabut, kita taruh dulu VGA dengan PCB-nya. Lalu kita sikat dulu pada heatsink VGA-nya menggunakan sikat halus tadi. Kalau bagian heatsink mau agak keras sikatnya atau halus itu tergantung selera saja. Selanjutnya kita ambil 1 atau 2 lembar tisu kering dan digosokkan ke sisa thermapaste-nya di heatsink tersebut. Kalau misalnya sudah kering banget dan agak susah kalau pakai tisu kering, bisa gunakan alkohol 90% beserta cotton bud atau bisa disebut pengorek telinga gitu ya, berbahan cotton. Setelah bersih dari sisa thermapaste, kita bersihkan juga bagian chip VGA-nya. Ingat, bagian ini harus ekstra hati-hati, jangan menggunakan sikat ataupun benda tajam. Paling bagus menggunakan alkohol 90% beserta cotton bud tadi, tapi berhubung saya gak punya, jadi saya hanya pakai tisu kering saja. Tapi tentu saja harus pelan-pelan membersihkannya. Ups, ada bagian terlepas, tapi tidak apa, itu bukan chip GPU-nya, tapi seperti cover, dan masih bisa dipasang kembali. Setelah dibersihkan sisa thermapaste-nya, selanjutnya kita berikan thermapaste pada chip VGA-nya. Jangan banyak-banyak, jangan kekecilan juga. Ya, seukuran biji anggur lah. Lalu ratakan menggunakan bidang datar seperti kartu atau mungkin apa gitu ya. Tapi kalau saya menggunakan jari biar lebih presisi. Tentu jarinya kita harus bersihkan dulu ya dari suatu debu tertentu agar jarinya itu bersih dulu gitu.
setelah kita memberikan time pass ke chip VGA-nya, selanjutnya kita pasang kembali pin kipasnya itu ke PCB tadi. Ingat, tetap pelan-pelan pemasangannya. Setelah itu, kita balik ke VGA-nya seperti sebelumnya dan paskan posisi lubang baut yang ada di heatsink dan di PCB-nya, lalu kita baut kembali. Akan lebih bagus cara membautnya itu seperti posisi X. Lalu setelah kita baut masing-masing sisi kanan kirinya, itu jangan mengencangkan terlalu keras. Jadi kalau udah misalnya sudah dirasa mau mentok nih, nah itu jangan dikeraskan, karena sama dengan nanti waktu kita mau bersihkan kembali itu akan susah banget. Bahkan bautnya ada yang dalam istilah bagian baut ya, itu ada namanya bautnya dol atau istilahnya bautnya kendor. Dan antara VGA udah bersih, kinclong lagi. Jadi caranya adalah usahakan putar sedikit sekali sebalik jarum jam. Jadi kalau udah dirasa kenceng nih, nah itu putar sedikit sekali sebalik jarum jam sekitar 1 mm aja agar gampang dilepas ketika ingin dibersihkan lagi. Jadi antara jangan terlalu kenceng, jangan terlalu longgar juga, karena kalau terlalu longgar juga gak bagus. Jadi saatnya kita lakukan pengetesan game dan renderingnya. Let's go! Sebelum kita lanjut ke benchmarknya, saya ingin memberitahu bahwa game yang kita tes kali ini hanya ada 2 saja, dikarenakan beberapa game seperti GTA 5, CSGO, Watch Dogs 2, entah kenapa tidak bisa monitoring atau menampilkan berapa FPS yang dihasilkan, seperti di foto ini. Harusnya kalau di benchmark itu munculnya kayak di foto ini, tapi tidak nampil sama sekali. Saya sudah cari solusi segala macam, ternyata tidak berhasil juga. Jadi saya sangat minta maaf atas kekurangannya. Untuk kedepannya akan dicari solusi yang sedang dialami sekarang ini lebih lanjut lagi gitu. Oke, kita lanjut saja ke benchmarknya. Let's go. Omae. Kore. 逃げようなんて思わないでよね。こいつはどうだ。火炎よ、燃やし尽くせ。おとなしくしやがる。足元に気をつけて。風邪ひくなよ。
相手を間違風だえた。こいつはどうだ。おとなしくし。相手を間違えたな。逃げようなんて思わないでよね。一緒に遊ぼうよ。ふう。これ風だ。足元に気をつけて。
Nah, bagaimana hasil benchmark tadi? Apakah bagus atau malah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, saya minta maaf banget karena ini saya lagi record di hari yang berbeda. Jadi apabila ada kekurangan, saya minta maaf sekali. Bila ada saran atau hal-hal lain, silahkan komentar di bawah. Dan ya, itu aja untuk video kali ini. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempol ke atas. Dan bila kalian gak suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke bawah. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan seputar PC, rakit PC, atau cleaning PC segala macamnya, silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.